Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan isi dari proposal bisnis di mata kuliah bisnis digital. Apa saja yang teman-teman harus buat nantinya. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi di awal nanti teman-teman harus menjelaskan latar belakang dari proposal bisnis tersebut. Isinya yang pertama adalah ide bisnis jenengan, nanti diterangkan bisnisnya itu apa, kemudian produknya itu bagaimana. Ide bisnis bisa dari bisnis sendiri, atau kalau teman-teman punya produk sendiri mau dijual boleh. Kemudian kalau teman-teman mau join dengan teman yang sudah punya bisnis juga boleh. Teman-teman mau jadi reseller juga boleh. Atau kalaupun mau jadi dropshipper juga boleh. Jadi nanti bisnisnya itu yang penting punya produk. Nah, teman-teman punya produk gitu. Kemudian diterangkan gambaran produk yang akan dijual. Misalkan ada yang menjual minyak rambut kemiri, itu diterangkan nanti minyak rambut kemiri ini alami atau kimia, itu misalkan. Kemudian kemasan yang dipakai berapa mililiter, itu. Kemudian kemasannya apa, itu diterangkan gambaran produknya itu. Selanjutnya gambaran usaha, itu diterangkan juga nanti tokonya itu offline di mana, itu apakah di Shopee atau di Bukalapak atau di Facebook dan lain sebagainya. Kalau punya toko offline tidak masalah dicantumkan di situ. Kemudian kontak person, email dan lain sebagainya dimasukkan dalam gambaran usaha, termasuk nama tokonya juga dimasukkan dalam gambaran usaha. Selanjutnya, keistimewaan usaha Anda apa? Itu. Misalkan tadi saya menjual minyak kemiri yang langsung diambil atau dikemas dari pembuat minyak kemiri itu. Jadi jenengan mengambil dari tangan pertama, itu nggak masalah. Atau misalkan yang punya usaha jilbab, digambarkan keistimewaan usaha jilbab Anda itu apa. Barangnya asli, kainnya misalkan adem, nyaman, dan lain sebagainya. Jadi di latar belakang dijelaskan secara detail mengenai ide bisnisnya, gambaran produk yang akan dijual, gambaran usaha Anda, itu profil usaha Anda, kemudian keistimewaan dari usaha Anda itu. Selanjutnya adalah bab 2 adalah riset pasar gitu. Nah, nanti paling mudah menggunakan analisis SWOT. SWOT itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan ini adalah keunggulan dari produk jenengan itu. Misalkan kalau minyak kemiri tadi, keunggulannya apa? Bahannya alami, itu. Harganya terjangkau, diambil dari tangan pertama, itu. Misalkan seperti itu. Itu adalah keunggulan dari produk jenengan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, itu. Kelemahan yang dimaksud adalah kelemahan dari produk jenengan. Misalkan minyak kemiri saya belum atau sedang dalam BPOM itu. Jadi sekarang belum BPOM, atau misalkan sekarang masih dalam usaha BPOM itu. Kemudian baunya itu misalkan menyengat gitu. Itu kelemahannya seperti itu, nanti dituangkan. Selanjutnya opportunity atau peluang. Peluang ini yang dimaksud adalah kesempatan dari luar yang bisa dimanfaatkan Anda untuk meningkatkan penjualan. Itu. Misalkan kesempatan dari luar adalah masyarakat
suka dengan produk-produk yang alami dan halal. Itu peluang. Yang kedua adalah berkembangnya marketplace. Jadi sangat banyak sekarang itu marketplace dan sosial media yang bisa digunakan untuk berjualan, untuk memasarkan produk. Itu adalah peluang dari luar yang bisa jenengan manfaatkan untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan kekuatan penjualan jenengan. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman ini adalah kelemahan-kelemahan atau ancaman dari luar yang bisa mengganggu penjualan Anda. Misalkan produk sejenis minyak kemiri yang harganya lebih murah tapi kualitasnya tidak bagus, itu banyak, misalkan seperti itu. Itu ancaman dari luar. Jadi nanti silahkan jenengan jabarkan itu kekuatan atau kelebihan produknya jenengan apa, kelemahan produknya apa, kemudian opportunity atau peluang yang bisa jenengan tangkap untuk meningkatkan pemasaran Anda apa, kemudian ancaman dari luar yang bisa mengganggu penjualan atau persaingan bisnis jenengan itu apa, jenengan ungkapkan nanti. Selanjutnya bab ketiga adalah menentukan rencana atau strategi pemasaran. Setelah tadi melakukan analisis pasar, kita jadi tahu target pasar kita itu siapa. Apakah semua kalangan, atau wanita khususnya, laki-laki umumnya, atau laki-laki usia berapa, atau wanita usia berapa, dan lain sebagainya. Jenengan nanti tentukan target pasarnya. Atau boleh juga misalkan by region, misalkan laki-laki atau semua kalangan di daerah Yogyakarta, itu boleh by region misalnya targetnya itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, menentukan rencana atau strategi pemasarannya. Marketplace minimal harus satu punya, mau Shopee, Tokopedia atau Bukalapak, atau lebih dari satu lebih baik. Kemudian sosial media, mau di Facebook atau Facebook bisnis, kemudian Twitter, IG, itu juga minimal satu, atau jenengan bisa web sendiri itu. Nah, tambahannya jika nanti mau dijual di WA, itu juga boleh ditambahkan, misalkan mau jualnya di story WA, itu boleh gitu. Nah, selanjutnya adalah rencana beriklannya mau bagaimana. Itu rencana beriklannya mau seminggu sekali, mau sehari sekali, mau setiap jam, itu nanti diungkapkan di situ. Kemudian mau iklannya berbayar atau gratis juga dituangkan dalam proposal ini nanti. Apakah saya akan menggunakan marketplace misalkan Shopee, kemudian menggunakan iklan berbayar dengan jangkauannya siapa, itu akan nanti diberikan di sini, dipaparkan di sini. Selanjutnya, tentukan waktu atau time schedule-nya. Pertama adalah bulanannya dulu. Misalkan ide bisnis dan proposal bisnis itu bulan pertama. Pembuatan akun sosial media dan marketplace itu bulan kedua. Penjualan tahap 1 itu bulan ketiga. Kemudian nanti ada evaluasi feedback konsumen itu bulan keempat. Penjualan tahap 2 itu bulan kelima. Laporan akhir itu bulan ke-6. Semakin detail semakin bagus gitu. Nah, nanti setiap bulannya di breakdown lagi untuk mingguannya. Minggu pertama misalkan ide bisnis dan menentukan produk. Minggu kedua misalkan melakukan analisis pasar. Minggu ketiga misalkan menentukan strategi pemasaran. Minggu keempat misalkan membuat laporan. Itu membuat proposal, maksudnya di sini adalah laporan proposal itu. Misalkan itu untuk minggu pertama itu. Minggu kedua untuk bulan pertama. Bulan kedua nanti beda lagi, bulan ketiga beda lagi sampai nanti bulan ke-6 gitu. Silahkan jenengan nanti tentukan waktunya sendiri itu. Nah, demikian paparan proposal ide bisnis, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.